Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kolaborasi. Baik mahasiswa dan juga pendengar pada sesi kali ini, yaitu kita masuk pada sesi pertama pada mata kuliah Technopreneurship untuk pelaksanaan program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif tahun 2024. Pada mata kuliah Technopreneurship ini kita akan diskusi bersama yaitu terkait pengenalan perkuliahan Technopreneurship yang akan kita laksanakan pada mata kuliah ini dalam program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif tahun 2024 bersama dengan dosen kita yaitu ada Pak Eko Siswanto dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer dan juga Ibu Heni Susilowati dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern. Pada pertemuan kali ini, yaitu dari beliau akan menyampaikan gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas dalam sesi perkuliahan selama satu sesi, yaitu dalam mata kuliah Technopreneurship, serta peran dari dosen pengusul dan juga dosen mitra dalam diskusi kita kali ini. Adapun beberapa hal yang akan disampaikan di luar dari diskusi mata kuliah kita, yaitu ada kontrak kuliah yang akan dijelaskan terkait peraturan dan juga kesepakatan yang berlaku dalam mata kuliah Technopreneurship ini, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang dijelaskan tentang hasil yang diharapkan dari pelaksanaan mata kuliah ini dan juga tujuan pembelajaran yang nantinya akan disampaikan dari dosen pengusul yaitu Bapak Eko Siswanto dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Adapun sebelum kita masuk pada sesi diskusi, rekan-rekan mahasiswa dan juga pendengar sekalian, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan dosen kita yang akan mengampu mata kuliah Technopreneurship yaitu dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Ada Bapak Eko Siswanto dan juga dari STE Studi Ekonomi Modern yaitu dengan beliau Ibu Heni Susilowati. Sebelum itu, mari kita simak bersama perkenalan dari beliau yaitu Bapak Eko Siswanto selaku dosen pada mata kuliah Technopreneurship Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Dipersilahkan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erlinda. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Saya Eko Siswanto Skom Mkom. Di sini saya dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Kebetulan sedang mengambil prodi Teknopreneur ya, dan di prodi manajemen ya, S1 manajemen. Dan di program ini nanti kita akan kolaborasi dengan STIE Studi Ekonomi Modern. Itu Bu Linda untuk perkenalan singkat saya. Baik, terima kasih. Yang nantinya kita akan melaksanakan perkuliahan bersama ya Pak Eko dari selaku dosen pengampu Teknopreneurship dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Untuk selanjutnya yaitu ada dari perguruan tinggi mitra yaitu dari STIE Studi Ekonomi Modern. Kita akan berkenalan bersama yaitu beliau Ibu Heni Susilowati. Silahkan diperkenalkan Ibu. Terima kasih Bu Erlinda. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Heni Susilowati, dosen dengan home base di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Studi Ekonomi Modern, dengan program studi di S1 Manajemen. Untuk latar belakang pendidikan, saya dari S1 Ekonomi Manajemen, kemudian untuk S2-nya dari Magister Manajemen. Nah, dalam pembelajaran daring kolaboratif ini untuk mata kuliah Technopreneurship, saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Technopreneurship. Mungkin itu perkenalan yang singkat dari saya. Terima kasih Ibu Erlinda. Baik, terima kasih atas perkenalannya dari dosen-dosen kita, yaitu selaku pengampu mata kuliah Technopreneurship, yaitu Bapak Eko Siswanto dan juga Ibu Heni Susilowati. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi nih Pak dan juga Ibu Heni, yaitu sebelum kita masuk sesi diskusi, pastinya kita akan terkait kontrak perkuliahan pada mata kuliah ini yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Eko Siswanto
kepada beliau, silahkan disampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan pada mata kuliah Technopreneurship ini. Silahkan Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Erlinda. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan, ya, di pertemuan awal tentu perlu kita sampaikan dulu terkait dengan kontrak kuliah, ya, untuk kontrak kuliah mata kuliah Technopreneurship. Nah, apa saja? Ya, jadi untuk perkuliahan nanti kita akan berjalan secara online yang sudah disediakan di Siapat, ya, dan bisa diakses oleh mahasiswa melalui aplikasi Sepada, ya. Dan yang kedua, untuk pertemuan nanti kita ada 16 pertemuan, di antaranya adalah 14 kali untuk tatap muka atau untuk perkuliahan, dan 2 kali untuk evaluasi, yaitu adalah UTS dan UAS. Ya. Nah, terus pokok yang akan kita bahas apa saja? Jadi untuk pokok pembahasan nanti kita akan membahas di pertemuan pertama yaitu tentang pengenalan. Pertemuan kedua kita akan membahas konsep bisnis dan entrepreneurship. Di pertemuan ketiga kita akan membahas peran entrepreneurship di masyarakat. Di pertemuan 4 yaitu materinya tentang kunci sukses entrepreneur. Di pertemuan kelima kita akan membahas tentang entrepreneur, mindset, dan evaluasi diri. Di pertemuan ke-6 kita akan belajar tentang mengenali peluang dan menciptakan ide bisnis. Lalu di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang kelayakan ide bisnis. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 kita akan belajar tentang mengembangkan bisnis model yang efektif. Di pertemuan ke-9 kita membahas perencanaan pasar, analisa biaya, dan penentuan harga produk. Sementara di pertemuan 10 yang kita bahas yaitu tentang pengembangan SDM dan masa depan technopreneurship. Selanjutnya pada pertemuan 11 kita akan membahas materi tentang inovasi model bisnis dengan pemanfaatan media sosial. Di pertemuan ke-12 kita akan bahas tentang perencanaan finansial dan permodalan. Terus di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang teknik dan tanggung jawab sosial, aspek legal, dan analisa risiko. Dan yang pertemuan terakhir, di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang kisah sukses entrepreneur, di mana dari 14 pertemuan nanti kita akan berkolaborasi dengan dosen STE modern, ya, akan berbagi materi dan kita akan belajar bersama. Mungkin itu terkait pandangan singkat tentang kontrak kuliah dan mata kuliah entrepreneur, Bu. Monggo. Baik, terima kasih atas penjelasan kontrak perkuliahan Pak yang akan dilaksanakan pada mata kuliah Technopreneurship kali ini. Yang nantinya akan kita laksanakan secara kolaborasi, baik itu dari perguruan tinggi pelaksana, yaitu Universitas Sains dan Teknologi Komputer, dan juga selaku perguruan tinggi mitra, yaitu dari STIE Studi Ekonomi Modern. Baik Bapak, Ibu, dan juga para mahasiswa ataupun pendengar sekalian, langsung saja kita masuk pada sesi diskusi pada mata kuliah Technopreneurship kali ini. Pastinya sebelum kita mengenal lebih jauh terkait pembahasan ataupun materi apa saja yang akan kita bahas pada mata kuliah Technopreneurship ini, pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya definisi ataupun gambaran singkat dari mata kuliah Technopreneurship ini sebelum kita memasuki pada sesi-sesi berikutnya yang pastinya lebih dalam. Untuk itu silahkan Bu Heni, silahkan mungkin disampaikan gambaran singkat ataupun definisi dari Technopreneurship ini. Silahkan Bu Heni. Baik, terima kasih Ibu Astuka. Saya akan memberikan gambaran mengenai apa itu mata kuliah Technopreneurship di dalam
pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Pengusul, Universitas Stekom, dan juga mitra dari STIE, Studi Ekonomi Modern. Jadi secara garis besar untuk mata kuliah Technopreneurship ini sebetulnya dari dua kata ya, techno dan entrepreneurship. Jadi di dalam mata kuliah ini adalah nanti akan menjelaskan mengenai entrepreneurship yang berbasis pada digital. Nah, untuk definisi dari technopreneurship sendiri itu merupakan kegiatan yang dilakukan di bidang kewirausahaan yang basisnya adalah dengan basis digital. Nah, untuk technopreneurship ini skill yang harus dimiliki nanti bagi seorang technopreneur adalah memiliki keterampilan tentunya dan juga pengetahuan dalam bidang teknologi yang dimiliki, kemudian juga memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang bisnis, memiliki tentang inovasi, dan juga beberapa keterampilan soft skill yang penting nanti yang akan mendukung terbentuknya seorang technopreneur. Nah, untuk yang berikutnya di dalam definisi dari mata kuliah technopreneurship ini, penekanannya dilakukan pada penggunaan konsep dari soft skill-nya sebetulnya ya. Jadi bagaimana seorang technopreneur itu memiliki soft skill di dalam mengelola menjalankan usahanya. Kemudian untuk tujuan dari mata kuliah technopreneurship ini tentunya mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa lulusan ini nanti memiliki talenta di bidang wirausaha yang berbasis teknologi, kemudian tidak hanya memahami dari segi pandang secara teknis, tetapi juga menyangkut aspek dalam bisnis lainnya yang memiliki etos kerja dan juga soft skill tadi. Itu mungkin yang bisa diberikan gambarannya untuk mata kuliah technopreneurship. Linda. Baik, tadi apa yang sudah disampaikan Bu Heni terkait dengan gambaran singkat ataupun definisi begitu terkait dengan technopreneurship. Mungkin dari Pak Eko Siswanto ada yang mau ditambahkan, Bapak? Ya, oke. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Heni ya, bahwasanya bagaimana sih kita akan belajar tentang teknopreneur ya. Diharapkannya nanti mahasiswa dapat mengembangkan bisnis kalau kita selama ini belajar bisnis secara konvensional ya, di mana kegiatan dilakukan secara langsung. Nah, nanti akan bagaimana kita membubuhkan sebuah teknologi tersebut di dalam entrepreneur. Ya. Jadi bagaimana kita menjalankan bisnis, bagaimana kita menjalankan sebuah usaha yang dibantu dengan adanya teknologi. Sebenarnya itu saja sih dari saya, Bu. Baik, mungkin sudah sangat jelas sekali ya rekan-rekan mahasiswa dan juga pendengar sekalian tentang apa yang nantinya akan kita bahas ke depan pada pelaksanaan mata kuliah Technopreneurship ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi dari Technopreneurship. Mungkin terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam organisasi ataupun institusi dan juga suatu perusahaan gitu. Nah, peran dan fungsi dari Technopreneurship ini sendiri mungkin dari Pak Eko Siswanto itu bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan peran dan fungsi dari Technopreneurship. Silahkan Pak Oke, Eko Siswanto. oke, untuk peran dan fungsi dari teknopreneurship ini ya tentunya diharapkan ya nanti setelah mahasiswa belajar tentang tekno dan lain sebagainya diharapkan nanti bisa bermanfaat untuk dunia usaha. Ya ini tentunya misalnya untuk perusahaan ya kita nanti dapat ya, membantu menjelaskan apa istilahnya yang sudah ada dan mahasiswa juga dapat
menerapkan ilmunya ya, untuk di perusahaan. Ya. Jadi kemampuan, oke, bagaimana sih cara untuk penggunaan atau pemanfaatan bisnis dengan menggunakan teknologi ini. Itu juga di masyarakat. Jadi mahasiswa nanti dapat memberikan satu masukan bagaimana membuat sebuah pelatihan di dalam kewirausahaan ya, atau kegiatan entrepreneur yang ditambahkan dengan teknologi-teknologi yang sudah berkembang saat ini. Seperti itu, Bu. Kasih atas yang disampaikan Pak Eko Siswanto begitu. Jadi sangat penting ya bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti mata kuliah teknopreneurship ini yang kedepannya nantinya pasti akan bisa dimanfaatkan dalam dunia bisnis begitu ya Pak Eko. Baik, untuk selanjutnya mungkin beberapa contoh kasus ataupun implementasi yang sudah pernah dilaksanakan baik itu di Universitas Tekom dan juga di STIE Studi Ekonomi Modern. Mungkin kita beranjak ke Bu Heni Susilowati. Contoh-contoh ataupun hal-hal yang sudah pernah diterapkan dalam kegiatan technopreneurship di STIE Studi Ekonomi Modern yang sudah pernah dikembangkan oleh mahasiswa dan juga peran serta dari dosen itu mungkin bisa disampaikan Ibu apa saja yang sudah pernah dilaksanakan saat ini. Silahkan Bu Heni. Baik, terima kasih Bu Erlinda. Jadi untuk mata kuliah technopreneurship ini kan merupakan pengembangan dari mata kuliah entrepreneurship ya, yang mana untuk technopreneurship ini berbasis pada penggunaan digital. Nah, untuk STE sendiri implementasi yang pernah dilakukan adalah bagaimana ketika selesai mata kuliah ini diajarkan, kemudian mahasiswa diajak untuk mempraktekannya. Jadi misalnya di dalam technopreneurship itu kan banyak. Jadi selain sistem penggunaannya, bisa digital marketingnya ataupun bisa penggunaan pengembangan produknya. Nah, dalam hal digital marketing, salah satu contohnya adalah mengajak mahasiswa untuk menggunakan digital marketing melalui media sosial untuk mereka sebagian yang sudah memulai merintis membuka usaha bisnis. Kemudian dosen mengajak mahasiswa untuk menerapkan teknologi digital melalui digital marketing, bagaimana dia memasarkan produknya atau membuat desain untuk promosi iklannya di media sosial seperti di Facebook, akun Instagram, ataupun di YouTube dan yang lain sebagainya. Kemudian juga secara nyata implementasinya adalah mahasiswa diajak untuk mengaplikasikannya dengan melakukan penjualan, misalnya dengan melalui penjualan online. Jadi yang tadinya secara konvensional kemudian diajak untuk membuat buat akun gitu ya. Jadi melakukan penjualannya secara online. Itu salah satu ataupun beberapa contoh yang pernah dilakukan untuk mahasiswa. Itu Bu Erlinda. Baik, terima kasih Bu Heni. Berarti sudah ini ya Bu, untuk pelaksanaannya memang sudah sering gitu ya bagi mahasiswa, baik itu yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan mata kuliah technopreneurship ataupun juga mungkin kegiatan bisnis yang dilakukan mandiri mahasiswa begitu ya Bu. Oke, untuk selanjutnya dari Pak Eko Siswanto bisa Pak contohnya yang sudah pernah nih diterapkan dari Fakultas Sains dan Teknologi Komputer bersama, baik itu bersama dengan dosen ataupun mungkin secara mandiri. Silahkan Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Erlinda. Di Stekom sendiri ya, untuk penerapan teknopreneur yang sebenarnya di Universitas Stekom pada setiap bulannya di akhir pekan itu diadakan kegiatan kewirausahaan yang mana dijalankan oleh mahasiswa yang memiliki usaha, baik itu usaha kecil, ya, menengah maupun besar, baik itu mulai dari kuliner, ya, atau bahkan sampai ke otomotif. Nah, di situ saya biasanya menugaskan mahasiswa ya untuk ikut andil di dalam kegiatan tersebut, yaitu bagaimana tadi kalau Bu Heni sudah menyampaikan ya, bagaimana
memasarkan dari UMKM yang sudah ada ya. Jadi dari kegiatan yang diadakan kampus tersebut, ya sekalian saya manfaatkan, ya sekalian kita manfaatkan untuk tugas mahasiswa, ya, bagaimana untuk menerapkan bahwa ini menjadi sebuah teknologi yang mulai dari pemasarannya dan biasanya mengembangkan produk berbasis teknologi juga ikut disertakan dalam kegiatan wirausaha tersebut. Ya, di Stekom sendiri sudah jalan ya di situ ada setiap bulannya di akhir bulan biasanya. Seperti itu Bu. Dan pemasarannya pun kita sudah menggunakan digital marketing ya. Saya tidak ajarkan terus bagaimana membuat sebuah website untuk uh, berwirausaha, untuk memasarkan dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu, sedikit tentang implementasinya. Baik, terima kasih Pak Eko Siswanto. Baik teman-teman mahasiswa dan juga pendengar sekalian, sudah jelas ya tadi yang disampaikan dari baik itu Pak Eko Siswanto di situ di Universitas Sains dan Teknologi Komputer ini untuk pelaksanaannya ataupun implementasi dari technopreneurship sudah sangat jelas sekali. Tidak hanya sekedar menjalankan bisnis, di situ juga sudah diajarkan tentang bagaimana digitalisasi bisnis gitu ya Pak Eko. Dan juga sudah diterapkan yaitu rutin setiap bulannya ada pekan kewirausahaan bagi mahasiswa. Jadi sangat jelas sekali bagaimana pelaksanaan teknopreneurship ini yang sudah melekat pada kedua perguruan tinggi. Baik, untuk selanjutnya setelah kita masuk pada sesi diskusi, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan Pak Eko dan juga Bu Heni yang biasanya sering ditanyakan oleh mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan suatu mata kuliah, terutama di technopreneurship ini. Yang pertama yaitu mungkin apa kompetensi utama yang harus dimiliki ataupun hal yang harus dimiliki sebagai bahan dasar gitu ya sebelum mengikuti mata kuliah technopreneurship ini. Apakah yang harus bisa memahami IT kah? Ataukah memang harus sudah paham tentang bisnis? Ataukah memang sudah harus memiliki bisnis dan lain sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Heni Susilowati terkait dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebelum mengikuti mata kuliah ini. Silahkan, mungkin Bu Heni bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi ini mata kuliah technopreneurship, jadi kompetensi dasar tentu saja yang harus dimiliki mahasiswa di akhir pembelajaran setelah mata kuliah ini selesai. Ya tentunya dosen akan memberikan konsep-konsep dasar teori tentang technopreneurship, kemudian dosen juga akan memberikan masalah bagaimana mahasiswa memiliki inisiatif, memiliki ide-ide tentang peluang bisnis di era digital ini apa nantinya yang akan dikembangkan dengan inovasi ataupun kreativitas mereka sendiri. Jadi sebetulnya ingin mengajak mahasiswa itu berani untuk mengambil peluang ataupun memiliki ide kreatif tentang usaha yang akan dijalankan. Karena ini sebagai alternatif juga setelah mereka lulus itu mindsetnya kita rubah, tidak hanya misalnya bekerja di kantoran atau menjadi ASN ya. Jadi ada alternatif baru sebagai peluang kerja menjadi seorang entrepreneur ataupun technopreneur ini. Nah, dari situ maka mahasiswa yang paling penting memang memiliki kemauan, kompetensi untuk menjadi seorang technopreneur itu nantinya. Jadi memiliki kemampuan yang tinggi, kemudian juga tentunya di dalam mata kuliah yang lain juga ada bagaimana mereka memiliki kemampuan manajerial di dalam mengelola bisnis atau mengelola keuangan. Nah, ini juga menjadi kemampuan dasar dari mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang technopreneur. Kemudian juga untuk memiliki kemampuan teknologi itu paling tidak juga memiliki smartphone ya untuk menjalankan, karena untuk bisnis online kita tidak lepas dari penggunaan gadget dengan bantuan internet, kemudian bisa mengaplikasikannya secara sederhana. Nah, mungkin yang ditakutkan mahasiswa itu sebetulnya kalau ingin terjun menjadi seorang technopreneur itu kadang modalnya mungkin yang mereka tidak memiliki. Nah, sebetulnya dengan adanya
teknopreneurship, mereka menjadi calon teknopreneur ini modal tidak terlalu besar, kita bisa membuka usaha dari rumah dengan bekal memiliki smartphone, gadget, kemudian memiliki kuota internet, itu bisa dijalankan untuk membuka usaha bisnis. Sebetulnya jangan takut bagi mahasiswa ya untuk memiliki ide-ide kemudian dijalankannya menjadi nantinya sebuah peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Itu mungkin Bu Erlinda, Pak Eko mungkin bisa menambahkan juga. Baik, terima kasih tadi yang disinggung Bu Heni tadi ya terkait dengan mental, mungkin juga ketika sudah mendapatkan pengantar dari mata kuliah teknopreneurship ini pastinya pun juga harus tertanam gitu ya Bu dari diri para mahasiswa untuk bisa dan juga berani untuk bisa memulai suatu usaha ataupun bisnis. Mungkin dari Pak Eko Siswanto ada yang mau ditambahkan terkait dengan kompetensi utama dari mata kuliah kita ini yaitu teknopreneurship. Silahkan Pak Eko Siswanto. Oke, untuk kompetensi dasarnya ya, jadi yang tadi juga disampaikan oleh Bu Yeni. Jadi ada beberapa kompetensi dasar yang nanti dapat dimiliki oleh mahasiswa, diantaranya seperti tentang wawasan teknologi ya. Jadi karena kita fisiknya di tekno, ya, jadi diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami sebuah teknologi ya, bahwa teknologi ini tidak hanya serta-merta hanya digunakan untuk sosial, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis. Oh, bagaimana sih cara memasarkannya dengan penggunaan teknologi? Ya? Bagaimana membuat satu bisnis, bagaimana memasarkan dan lain sebagainya. Nah, terus selain itu tadi harus ya, jadi mahasiswa bisa tumbuh nih jiwa kewirausahaannya. Ya, bagaimana saya menjadi seorang entrepreneur, ya, bagaimana saya menjadi orang entrepreneur tidak hanya mengandalkan cita-citanya saya tadi ya ASN dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada jiwa itu. Selain itu apa? Ketika belajar ini diharapkan lebih tekatan dalam pengambilan keputusan bahwa manusia bahwa mahasiswa itu nanti dapat mau mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, terus apalagi kerjasama tim ini juga penting ya. Dalam entrepreneur apalagi teknologi atau teknopreneur itu biasanya kita bekerja sama dengan tim. Nah, biasanya saya melatih bagaimana kita membuat satu usaha dalam kelompok. Nanti dibagi siapa yang menjadi leader, siapa yang menjalankan di, keuangannya, siapa yang menjalankan di pemasarannya. Dan yang paling penting ya, itu adalah pemahaman tentang keuangan. Bagaimana memahami tentang budgetingnya, cash flow-nya, investasi, strategi, ya, serta penggalangan dana. Ya. Mahasiswa sering bertanya, Pak, saya nggak punya modal dan lain sebagainya. Jawaban saya cuma satu, kalau nggak punya modal, ya, kota Anda saya beli 1 miliar, boleh enggak? Kan gitu. Karena sebenarnya modal utama kita nggak uang ya, tapi kita sudah diberi modal di dalam diri kita yang sangat luar biasa sekali. Terus apa? Adaptasi ya, terus kemampuan komunikasi sosial. Ya, diusahakan diharapkan dengan selesai mengikuti materi ini, mahasiswa tidak lagi canggung ketika berhubungan sosial dengan ngerti pangsa pasar bisnis yang sedang berjalan seperti apa, perkembangan teknologi seperti apa, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi sebenarnya kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa belajar teknopreneurship ini. Begitu Bu Erlinda. Baik, terima kasih. Sangat lengkap sekali ya apa yang disampaikan dari Bu Heni dan juga Pak Eko Siswanto tadi terkait dengan mungkin kompetensi dasar yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa dari pelaksanaan mata kuliah teknopreneurship ini. Kemudian satu lagi Bapak dan juga Bu Heni, ini yang sering ditanyakan mahasiswa, mungkin bedanya apa ya Pak dan juga Bu Heni, perbedaan mendasar dari mata kuliah teknopreneurship dan juga entrepreneurship, ataupun kewirausahaan. Perbedaan apakah memang sebelum kita memulai bisnis ataupun sebelum kita memulai usaha itu harus memiliki basic technopreneurship ataukah yang penting harus memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Jadi perbedaan antara kedua mungkin
ada juga mata kuliah kewirausahaan, ada juga mata kuliah entrepreneurship. Sebenarnya yang membedakan antara keduanya ini mungkin yang menjadi para mahasiswa mungkin masih bertanya-tanya perbedaan mendasar dari keduanya ini apa begitu. Mungkin bisa disampaikan mungkin dari Bu Heni terlebih dahulu. Silahkan Bu Heni. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa technopreneurship itu kan dari dua kata antara techno dan entrepreneurship. Jadi sebetulnya keduanya itu ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama terjun nantinya membekali mahasiswa itu untuk mengetahui tentang kewirausahaan, tentang tentang entrepreneurship. Bagaimana mereka nanti akan menjadi seorang entrepreneur. Jadi persamaannya itu. Jadi entrepreneurship dan technopreneurship itu sama-sama membekali mahasiswa yang nantinya memiliki keinginan untuk terjun di dunia wirausaha. Nah, kemudian perbedaannya, nah ini dari teknologinya. Jadi ada konsumen konvensional maupun konsumen digital. Kalau konsumen yang konvensional itu kan mereka misalnya mau membutuhkan barang ataupun jasa, layanan jasa, itu kan harus datang ke store-nya, secara fisik harus melihat. Nah ini entrepreneurship ini seperti itu, berarti mereka secara tradisional, secara konvensional membuka usaha yang mana konsumen itu kalau ingin membutuhkan jasanya atau produknya itu harus datang ke store atau melihat bukti fisiknya. Nah, kalau yang perbedaan dari technopreneurship atau model konsumen digital itu, maka mereka lebih dimudahkan karena dari sisi mungkin tempat ya, mereka tidak perlu bersusah payah untuk datang ke store atau dengan melihat bukti fisiknya untuk datang ke tokonya misalnya. Tetapi mereka dengan bantuan internet bisa secara 24 jam ya, malah tanpa batas bisa mengakses, misalnya tengah malam sedang gabut, pernah kita dengar juga orang sedang gabut membeli mobil di tengah malam. Nah, ini kan bagian daripada adanya digital ini, technopreneurship ini. Jadi kemudian selain dari sisi place atau tempatnya, kemudian dari sisi marketingnya ya, jadi bisa menggunakan digital marketing di dalam bisnis online itu tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk mempromosikan, mengiklankan produknya, kalau yang entrepreneurship itu kan kita harus dulu itu bersusah payah, misalnya mengiklankan di surat kabar atau kemudian menyebar brosur. Nah ini kalau yang entrepreneurship, tetapi kalau menjadi seorang technopreneur itu kita dengan menggunakan basis digital itu bisa memasarkan produk kita dengan melalui media sosial, digital marketing. Kemudian juga dalam analitik datanya ya, analitik data ini dengan bisnis digital itu data itu lebih akurat karena semua data mengenai pelanggan itu bisa dihimpun dalam base datanya. Jadi ada secara akurat akan didata. Tetapi di dalam kita menjadi seorang entrepreneur itu mungkin kita tidak sempat untuk mendata pelanggan kita. Nah, itu mungkin beberapa perbedaan yang ada dari entrepreneurship dan juga technopreneurship. Kalau misalnya mahasiswa ingin menjadi seorang entrepreneur ataupun technopreneur, mungkin bisa memilih. Jadi tentunya dengan adanya technopreneur ini, adanya technopreneurship ini akan lebih memudahkan dalam penggunaan ataupun pencarian produk yang diinginkan oleh konsumen. Itu Bu Linda. Baik, terima kasih. Sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Heni Susilo-Lawati tersebut. Mungkin dari Pak Eko Susanto ada yang mau ditambahkan, Pak Eko? Oke, ya tadi sudah dijabarkan dengan lengkap oleh Bu Heni ya. Di situ ada entrepreneur, ada technopreneur. Ya, di mana technopreneur itu tidak akan berjalan kalau tidak ada entrepreneur. Ya. Tapi kalau entrepreneur bisa nggak jalan? Ya bisa saja. Tapi maaf, untuk perjalanannya tidak akan bisa cepat kalau tidak ada teknologi. Ya, jadi ini adalah satu kesatuan. Dimana kalau kita bicara tentang entrepreneur, ya tadi kita
membuka usaha secara konvensional, ya, harus sebar brosur dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita harus memiliki dasar bisnis, memang dasar bisnisnya, dasar kegiatan kita melakukan usaha bisnis ada di entrepreneur. Ya, jadi jiwa entrepreneur harus kita tumbuhkan. Bagaimana cara mengembangkan dan lain sebagainya. Nah, baru kita masuk ke tekno. Ya. Oke, tekno ini akan bantu bagaimana cara pemasarannya, bagaimana agar bisnis dapat berjalan di era sekarang, dan yang lebih ditargetkan, ya, dengan adanya tekno, ya, ini mahasiswa harus mampu apa? Mampu berpikir maju, mampu berkembang. Yang dikembangkan apa? Inovasi. Ya, jadi terus berpikir oh teknologi, karena teknologi itu perjalanannya sangat cepat banget. Ya. Jadi biar nanti bisa seimbang, bagaimana biar kegiatan bisnis ini bisa berjalan dengan pesat, ya dibantu dengan adanya teknologi, ya, dengan adanya teknologi sebagai penunjang entrepreneur. Ya, jadi harapannya ya ilmu entrepreneurship ini dapat sudah matang, sudah oke, terus kita tambahkan ke teknopreneur untuk menunjang. Ya. Kenapa? Inovasinya terus berkembang. Seperti itu, Bu Erlinda menambahkan dari Bu Yeni tadi. Baik, ya. Terima kasih penjelasannya dari Bu Heni dan Bapak Eko Siswanto, sangat jelas sekali ya teman-teman. Mungkin di sini para mahasiswa dan juga pendengar sekalian bahwasanya technopreneurship ini sebagai pelengkap gitu ya Pak dan Bu Heni, pelengkap dari apa yang sudah kita pahami di mata kuliah kewirausahaan, kemudian kita kembangkan dengan pemanfaatan teknologi yang tentunya agar kita bisa lebih adaptif dalam pelaksanaan bisnis ataupun usaha. Baik, terima kasih. Mungkin itu diskusi dan juga sesi tanya jawab yang kita bisa laksanakan pada sesi kali ini. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi kesimpulan. Silahkan dari Bu Heni dan juga Pak Eko Siswanto bisa disampaikan terkait dengan kesimpulan bagaimana pelaksanaan yang nantinya ke depannya pada mata kuliah Technopreneurship kali ini dan juga harapan yang diharapkan kepada para mahasiswa ataupun pendengar sekalian dari pelaksanaan program pembelajaran secara kolaboratif daring dari pihak Universitas Sains dan Teknologi Komputer dan juga dari STIE Studi Ekonomi Modern. Mungkin bisa dimulai dari Pak Eko Siswanto. Silahkan Pak Eko. Oke, untuk kesimpulannya, ya, jadi setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini, ya, jadi diharapkan nanti dapat menyerap ilmu yang sudah yang sudah dipelajari selama satu semester ini dan dapat diterapkan, ya, diterapkan di masyarakat atau mungkin di dirinya sendiri menjalankan bisnis dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin selama ini sudah menjalankan bisnis dengan ilmu seadanya, ya, dengan adanya perkuliahan ini jadi lebih terstruktur. Oh, bahwa bisnis itu tidak asal loncat. Ya. Bisnis itu ada step by stepnya, ada aturan-aturannya, ada tip-tipsnya. Sama ketika kita di pasar itu naik, kita harus bagaimana, ketika pasar stabil itu bagaimana, ketika pasar turun itu nanti bagaimana, ya. Itu ada urutannya semua, ya. Dengan kita belajar, oke Pak, saya untuk tidak belajar aja sesuai lapangan dan lain sebagainya, habis oke, tapi tetap ada teori-teori seperti itu. Mungkin itu harapannya selama belajar, semoga dapat menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama-sama di satu semester ini di dalam mata kuliah planner dan kita pelaksanaannya kolaborasi, ya, antara Universitas dan Teknologi Komputer bersama SPDE Studi Ekonomi Modern, diharapkan dapat lebih membawa manfaat untuk teman-teman mahasiswa semua. Mungkin itu dari saya, Bu Erlinda. Untuk selanjutnya, silahkan bisa disampaikan dari harapan yang ingin diharapkan dari Bu Heni kepada para mahasiswa ataupun pendengar sekalian. Silahkan Bu Heni Susilawati. Ya, terima kasih. Jadi melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko Siswanto tadi, bahwasanya mata kuliah entrepreneurship ini membekali mahasiswa nantinya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, ya, kualitas hidup.
kita sebagai individu ataupun kualitas hidup masyarakat, karena dengan adanya mata kuliah technopreneurship ini nanti membekali mahasiswa untuk dapat menjadi seorang entrepreneur, technopreneur dengan basis digital. Karena dengan adanya technopreneurship ini tentu saja akan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi baik dalam penggunaannya maupun di dalam efisiensi biaya yang dikeluarkan tentunya. Nah, dengan adanya kenyamanan, kemudahan penggunaan ataupun efisiensi ini, tentunya kita berharap nantinya mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan technopreneurship ini terbersit untuk menjadi entrepreneur, technopreneur muda yang tentunya diharapkan bagi pengembangan kemajuan bangsa untuk di kemudian hari dalam jangka panjang. Itu mungkin tambahan dari saya sebagai penutup, Bu Erlinda. Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan dari Bapak Eko Siswanto dan juga Bu Heni Susilawati pada diskusi kita sesi kali ini, yaitu sesi awal sebelum kita melaksanakan pembelajaran kolaboratif dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer dan juga STIE Studi Ekonomi Modern. Besar harapan kami semoga mahasiswa sekalian dan juga para pendengar bisa mengikuti dan juga menyimak bersama dalam pelaksanaan program PMDK 2024 ini. Terima kasih atas kehadirannya dari Bapak Eko Siswanto selaku dosen pengusul dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer dan juga Ibu Heni Susilawati dari pihak mitra, yaitu perguruan tinggi STIE Studi Ekonomi Modern. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan juga mahasiswa sangat antusias untuk bisa mengikuti PMDK tahun 2024 ini. Untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga pendengar sekalian, silahkan simak dan juga ikuti sesi demi sesi dan juga pelaksanaan secara daring. Simak bersama pada pelaksanaan mata kuliah Technopreneurship ini. Terima kasih dari apa yang kami sampaikan pada diskusi kali ini. Salam kolaborasi dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.